Salam, saudara semua, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda, di channel Cross Christ, Salib Kristus yang mengubah nasib setiap orang yang percaya bahwa Yesus mati menggantikan orang itu. Nasibnya sekarang diubah, dan nasibnya nanti di penghakiman juga diubah Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sampai pada video yang keempat, tema tentang keluarga, khususnya membahas tentang perceraian di dalam kekristenan. Nah, 3 video di atas kita sudah membahas, saya sudah sampaikan prinsip-prinsip keluarga, prinsip-prinsip tindak terjadinya perceraian. Untuk selanjutnya, mari kita akan membahas tentang beberapa teks Alkitab tentang perceraian. Kita akan minta pimpinan Tuhan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan terlebih menjadi pelaku firman untuk menggembalakan umat-Mu, memimpin sesama anggota gereja, dan juga sesama pelayan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan membaca teks Alkitab di dalam Matius pasal 5 ayat 31 dan seterusnya ayat 32 yang berbunyi demikian. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Di atas ada pengantar, telah difirmankan juga. Ada beberapa terjemahan lain itu dituliskan sebagai telah diajarkan, atau ada juga telah disampaikan. Ada juga terjemahan lain yang mengatakan bukan difirmankan, tetapi telah diajarkan, telah disampaikan, atau telah tertulis. Jadi bisa saja itu bukan Tuhan Yesus yang mengajarkan. Nah, telah difirmankan juga atau telah diajarkan kepada pengajar-pengajar terdahulu, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Ingat, dalam konteks Rabi Hillel, surat perceraian waktu itu sangat singkat. Dan dengan alasan apa saja, rekomendasi Rabi Hillel dengan alasan apa saja itu bisa menuntut atau menggugat cerai pasangannya. Bisa alasan sedikit nggak senang, bisa alasan nggak suka kelakuannya, bisa alasan nggak suka masakannya, bisa alasan nggak suka penampilannya, macam-macam. Tetapi Yesus berkata kepada waktu itu audiens, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nanti kita pelajari zina itu yang penjelasannya seperti apa. Dijelaskan, ditafsirkan, dimengerti seperti apa zina yang ditulis di sini. Menurut beberapa teks kuno, kita juga harus buka. Menurut Perjanjian Lama, kita harus buka konteksnya seperti apa. Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Jadi kalau orang menceraikan istrinya tidak ada alasan berzina, lihat ini ayatnya, bukan karena alasan berzina, dia menceraikan pasangannya, itu tindakan menjadikan istrinya berzina. Wah, jadi kalau alasan karena miskin, alasan karena nggak kerja, alasan karena rambutnya lebat, atau rambutnya keriting, atau rambutnya lurus, karena gundul dan sebagainya, perceraian itu dianggap tidak sah oleh Tuhan Yesus. Dan perceraian itu tindakan membuat istrinya berzina. Nanti kita lihat konteksnya. Mengapa ini istrinya yang jadi korban di sini? Mengapa ditulis di dalam Matius ini ditulis setiap orang di situ ditunjuk pada suaminya. Lalu di bawahnya ada kata istrinya. Jadi kalau suaminya menggugat cerai istrinya, bukan selain alasan berzina, itu membuat mantan istrinya itu berzina terus.
Dan siapa yang kawin dengan perempuan itu, ia berbuat zina. Wow. Saudara, selain alasan perzinahan, tetap memaksa tindakan bercerai, itu hidup dalam perzinahan secara permanen. Itu istilah saya, secara permanen. Lalu kita buka Matius 19 ayat 9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Nah ini ya, untuk mencobai dia. Kemungkinan besar ini adalah perwakilan atau utusan dari kelompok Rabi Hillel yang pengikutnya banyak sekali, seperti pengikut partai politik waktu itu. Memang bisa jadi ya, pengikut-pengikut keagamaan itu adalah sebuah kekuatan partai politik. Renungkan kalimat saya. Mungkin saja pengikut-pengikut di sebuah keagamaan itu adalah bisa menjadi kekuatan partai politik. Makanya Tuhan membenci manipulasi, membenci pembohongan. Nah, datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini video pengantar saya. Hillel itu rabi yang sangat kendor dan sangat mudah memberikan rekomendasi atau ajaran tentang perceraian. Inilah salah satu pertanyaannya kepada Yesus. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia, ini ada dalam video saya pengantar yang pertama, sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jelas kan? Ajaran Kristen konsisten. Laki-laki dan perempuan diberkati dalam pemberkatan kudus, ibadah yang kudus. Di situ ada Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Ingat ya, bukan pendeta, bukan pemimpin gereja yang memberkati, Tuhan yang memberkati. Karena keluarga itu digagas oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Nah, tidakkah kamu baca ayat 4, Matius 19, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi sesungguhnya gereja menolak atau melarang pemberkatan pernikahan laki-laki antara laki-laki dan laki-laki, antara laki-laki dan dua laki-laki, apalagi itu penyimpangan yang fatal, atau pemberkatan satu laki-laki dengan lebih dari satu perempuan. Itu juga bukan ajaran Alkitab. Ayat selanjutnya, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini prinsip keluarga, jangan satu rumah. Ini kepemimpinan seorang laki-laki, kepemimpinan seorang suami. Meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini sejak semula rencana dan gagasan Tuhan, satu daging. Jadi ketika ada, saya sebut dalam video sebelumnya, ada pengingkaran ikatan satu daging, ada pengkhianatan perjanjian satu daging, ya itu sudah hancur. Ikatan pernikahan sudah hancur. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, dalam video saya yang pertama tidak mungkin kok apa yang dikerjakan Tuhan digagalkan manusia, nggak mungkin. Apa yang dipeluk Tuhan dirampas manusia juga tidak mungkin. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak mungkin kekuatan manapun memisahkan. Tidak mungkin. Jika sungguh-sungguh Tuhan loh ya, bukan agenda manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, nih ya, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yesus tidak mau terpojok, tidak mau terjebak oleh pertanyaan mereka yang ingin memojokkan atau menguji atau mencobai.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah ini sekarang versi laki-laki nih. Yang tadi pertama versi perempuan. Perempuan itu berzina. Sekarang laki-laki. Laki-laki yang menceraikan pasangannya, istri yang pertama, bukan karena zina, karena matanya mungkin sipit, karena matanya mungkin bolor, karena rambutnya mungkin habis, diceraikan karena alasan-alasan itu. Mungkin masakannya nggak enak, mungkin mulutnya bawel, diceraikan karena alasan itu. Lalu laki-laki itu kawin dengan perempuan lain, laki-laki itu berbuat zina secara permanen. Ini tambahan saya, permanen. Saudara, nantikan video saya yang berikutnya. Tetap di channel YouTube Cross Christ bersama saya, Peter Prayuda. Tuhan memberkati saudara. Tetap setia dalam pembelajaran firman Tuhan. Dimanapun berada, di handphone saudara, saudara bisa menyimpan atau mendownload aplikasi Alkitab dan saudara bisa mempelajarinya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Salam.